Shalom Heroes. Oke, gimana nih kabarnya? Oke, ini mungkin udah siap untuk memuji Tuhan hari ini, minggu ini? Amin. Oke, sebelum kita mulai ibadah, mungkin kita ada angka baiknya kita doa dulu ya guys. Oke, berdoa dimulai. Tuhan, terima kasih atas berkat karunia-Mu, atas penyertaan-Mu, karena hari ini, hari Minggu, kami dapat berkumpul kembali di rumah-Mu untuk melakukan ibadah Heroes. Tuhan, biarlah anak-anak-Mu fokus menyembah-Mu dan biarkan jiwa dan hati mereka tenang akan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan lebih dari. Yang siap memuji Tuhan katakan, amin. Here I am with my arms lifted high, as the light begins to fade. Hear my cry, my prayer, my plea. I'm counting on your grace for me. Through the storms and my uncertainties, Lord, I put my trust in you. You're my Savior and my plea. Oh Christ, my King, I will drown you. Sama-sama harus katakan. So my soul surrender to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor, I trust in you.
Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa pertolongan-Mu selalu tepat waktu Tuhan. Mungkin kami merasa kok nggak ada pertolongan sih. Tapi kami percaya bahwa waktu-Mu selalu yang terbaik Bapa. Engkau selalu tahu kapan saat untuk menolong dan kami mau percaya kepada Engkau sepenuhnya. Terima kasih Yesus, terima kasih. I remember how you provided, how you held me through the night, and I remember how you sustained me when you stepped in to save my life. If I knew then what I know now, I would be still and let you work it out. Jesus, I was tossed in water, but I never went under, and you were always on time. And Jesus, when I went through the fire, you were right there beside me, and you were always on time. I remember how you carried when I couldn't take a step, and I remember how you loved me when I couldn't love myself. Oh, Jesus, I was tossed in water, but I never went under, and you were always on time. And Jesus, when I went through the fire, you were right there beside me, and you were always on time. You were always, always, 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 always on time. Dalam hadirat Tuhan, yuk kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama katakan, kita mau sama-sama pujikan lagu ini bersama. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. Never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time
sama-sama nyanyikan. Jesus, when I went through the fire, you were right there beside me, and you were. Say Jesus. I was tossed in the water, but I never went under, and you were. And Jesus, when I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time. Kami mengucap syukur buat siang hari yang luar biasa ini Tuhan, karena kami tahu Engkau hadir di tempat ini, Engkau berkuasa atas tempat ini dan atas kehidupan kami. Dan kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang memberikan revelation-Mu buat setiap kami, sehingga kami pulang tidak sama seperti kami datang, karena kami percaya kami akan menerima rema firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang rindu dan percaya pasti akan diberkati. Sama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Wow, silakan duduk teman-teman semua. Senang sekali bisa ada di tempat ini untuk kedua kalinya. Ya, thank you buat kesempatannya Koko dan Cece yang paling keren banget di kota Surabaya, Ko Wewe dan Ko Bebe yang sudah memberikan kesempatan dan kepercayaannya buat saya berbagi atau sharing firman Tuhan buat setiap kita di tempat ini. Yang rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama bisa katakan ye. Yes, saya rindu banget dan saya senang banget berada di tempat ini karena saya kayak merasa diterima di tempat ini dan merasa kayak feeling home banget gitu loh. Tadi saya kayak kurang, worshipnya bisa lebih lagi enggak sih tadi kayaknya. Sudah kayak mau jalan di atas air gitu loh rasanya. Tapi udah berhenti ya. Tapi saya percaya kita akan enjoy lagi karena nggak cukup di situ. Saya tahu Heroes pasti akan haus dan laparnya itu keren banget. Pasti nggak cukup untuk cuma 2 lagu worship aja, pasti lebih. So oke, hari ini saya dikasih judul Walking on Water, betul ya? Iya, ya berjalan di atas air. Wah, ada pernah coba berjalan di atas air teman-teman? Don't try at home ya, kalau belum dengar firman Tuhan hari ini. Wah sedap. Oke, baik teman-teman, nama saya Aldo, sudah kenal semuanya ya. Saya mau disayang sekali lagi tempat ini, ya bukan cuma Ko Wewe sama CVV aja yang sayang sama saya mau semua teman-teman anak-anak muda di Heroes juga bisa sayang sama saya. Amin. Oke. Baik, sama-sama kita buka langsung aja di Ibrani 11. Ibrani 11 ayat yang pertama. Oke. I miss that so much. Oke, Ibrani 11 ayat yang pertama. Sama-sama kita lihat di situ ayat firman Tuhan berkata, iman adalah apa? Ya. Dan asik. Bisa katakan amin. Iya, kita hari ini kita belajar tentang iman. Nah teman-teman, iman itu dasar atau fondasi dari kehidupan orang-orang percaya. Ada yang di sini kuliahnya ngambil teknik sipil? Ada? Wah, oh belum ada ya? Atau mungkin baru mau ngambil? Atau? Oke. Anggap aja gini teman-teman ya. Kalau mendirikan suatu bangunan, kira-kira yang investnya paling mahal itu di mana sebenarnya? Fondasi. Fondasi itu investnya mahal, harganya juga mahal, bayarnya juga mahal, dan yang menariknya gini, nggak pernah kelihatan, betul? Ada yang bilang, ih fondasinya bagus banget gitu kan, ya kalau kamu Superman gitu kan, misalnya sampai ke bawah, ya itu suatu hal yang investnya begitu gede tapi nggak kelihatan, tapi itu penting. Kalau fondasinya nggak bagus, kita mau bangun gedung seindah apapun, setinggi apapun, pasti akan gampang hancur teman-teman. Oleh sebab itu Alkitab berkata, firman Tuhan berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bahkan di dalam terjemahan Amplified ya, itu menarik sekali. Dikatakan seperti ini, saya terjemahkan langsung ya.
Iman adalah jaminan, gelar perbuatan atau konfirmasi dari apa yang kita harapkan, bahkan dijamin secara ilahi dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Jaminan pasti dari Tuhan buat setiap kita. Jadi sebenarnya kalau kita mau menang atas setiap ketakutan, keraguan, kekhawatiran akan masa depan, taruh ini dulu, kita harus punya iman. Karena apa? Iman itu yang bisa mengatasi ketakutan, bahkan membuat kita bisa percaya akan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi sebelum kita masuk ke iman sebenarnya kita harus belajar satu hal ini teman-teman. Yaitu pengenalan akan Tuhan. Ya, pengenalan akan Tuhan itu dapat menciptakan iman yang teguh. Ya, jadi ada 3 tahapan iman di dalam bahasa Greka, ada 3 tahapan. Jadi teman-teman mungkin seringkali dengar bahwa iman itu seringkali dikatakan gini, percaya aja, benar ya? Orang Kristen tuh kalau mendefinisikan iman tuh udah percaya aja, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tolong. Nah ini ada dari bahasa aslinya atau dalam bahasa Grekanya ternyata iman itu punya 3 tahapan teman-teman. Sebelum percaya aja. Saya nggak katakan percaya aja itu salah, enggak. Sebelum sampai ke percaya saja, kita perlu belajar tahapan-tahapannya. Yang pertama, kalau kalian bisa mau catat, boleh catat. Yang pertama tahapan iman itu dalam bahasa Grekanya artinya notitia ya. Notitia, pengertiannya notitia itu apa? Notitia ternyata tahapan ini menunjuk pada pemahaman intelektual ya tentang isi iman Kristen. Seorang harus mengetahui apa yang ia percayai. Misalnya siapa Yesus itu. Ya, terus apa yang dilakukan sama Yesus. Pengajarannya seperti apa sih? Dasar ajaran Kristen itu seperti apa? Teman-teman harus tahu itu dulu. Artinya kita harus dapat informasi lebih dulu. Jadi nggak bisa percaya aja tanpa informasi yang jelas, yang pasti. Ya, itu notitia. Yang kedua, tahapan yang kedua itu asensus ya. Asensus itu apa? Asensus itu adalah persetujuan dan pengakuan. Nah, pengertian daripada asensus ini adalah sebuah keyakinan. Ya, keyakinan bahwa informasi atau notitia tadi itu sampai kepada kita itu bisa kita yakinin gak sih? Iman Kristen itu bisa kita terima gak sih? Yesus itu pribadi yang buat kita itu masuk akal gak sih? Pribadi ini bisa dipercaya gak sih? Historinya benar apa enggak sih? Atau dia mungkin cuma nabi palsu di zaman dulu gitu kan? Atau dia pribadi yang masih sampai hari ini bisa melakukan hal-hal yang ajaib? Apakah dia Tuhan yang hidup atau tidak? Nah, level kedua adalah asensus. Saat kita menerima informasi baru kebentuk yang namanya keyakinan teman-teman. Jadi keyakinan gak akan pernah muncul tanpa ini dulu, informasi yang kita terima. Nah yang ketiga yaitu fidusia. Fidusia itu apa? Kepercayaan atau penyerahan diri. Ya, jadi pengertian daripada fidusia adalah tahap iman yang menyelamatkan, yaitu bentuknya penyerahan diri secara pribadi kepada Kristus. Tidak hanya tahu dan percaya bahwa Injil itu benar, tetapi juga bersandar sepenuhnya kepada Kristus untuk keselamatan. Ya, jadi yang pertama harus ada informasi dulu yang kita terima tentang siapa Yesus, tentang apa yang diajarkan. Apakah itu bisa kita lakukan? Apakah itu relevan buat kita? Apakah itu benar-benar masuk akal buat kita? Yang kedua, waktu kita dapat informasi, kita harus confirm, kita harus yakin dulu. Ya, jadi kita harus yakin dengan informasi yang kita terima, kita percaya, oh iya dia pribadi yang bisa dipercaya. Oh ada bukti-bukti valid dari sejarah tentang Yesus, tentang apa yang dia kerjakan dan sebagainya. Akhirnya kita bisa yakin, confirm dengan percaya bahwa dia adalah Tuhan buat kita. Yang ketiga, baru kita bisa fidusia, yaitu tadi yang saya kutip di awal. Percaya sama Tuhan, percaya saja. Artinya percaya saja ternyata harus melewati 3 tahapan, baru sampai di percaya saja. Nah kita itu seringkali orang Kristen tuh sukanya lompat langsung ke percaya saja. Ya. Akhirnya apa? Iman sama bonek itu beda-beda tipis teman-teman. Tahu bonek ya? Kita kan Surabaya ya harusnya bonek ya. Beda tipis, iman sama nekat itu beda-beda tipis. Kenapa? Karena kita nggak punya pemahaman itu. Kita nggak ngalami dulu tentang apa tuh? Tentang yang notisia itu apa? Kita nggak dapat informasi.
Sehingga kita nggak bisa teryakinkan. Waktu kita nggak bisa teryakinkan, kita nggak mungkin untuk bisa percaya, bersandar, atau berharap pada Yesus. Sudah susah banget hidupnya kalau kayak gitu. Ya, oleh sebab itu, kalau kita buka di dalam Yohanes 4 ayat 22. Wah, Yohanes 4 ayat 22. Ya, saya dapat ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Karena keselamatan berasal dari orang Yahudi. Lihat di situ di ayat yang A-nya ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Tetapi kami menyembah apa yang kami kenal. Ini ayat ini keluar waktu Paulus datang ke Yunani dan dia melihat penyembahan. Ya Yunani punya mitologi apa? Menyembah kepada dewa-dewinya ya. Ada Zeus dan sebagainya macamnya ya seperti itu. Mereka menyembah Zeus dan sebagainya. Sehingga langsung Paulus berkata, kasihan banget yang mereka. Mereka menyembah Tuhan yang mereka tuh gak kenal. Bayangkan teman-teman kalau hari ini kalian datang di tempat ini, kalian sedang menyembah, tetapi pertanyaannya gini, kalian kenal gak sama Yesus yang kalian sembah? Kalian tahu gak apa yang sudah Yesus lakukan buat kehidupan kalian, sehingga kenapa kalian harus datang setiap hari Minggu ke tempat ini? Kenapa kalian harus jadi orang Kristen? Pertanyaan yang sama datang waktu itu kepada orang-orang yang menyembah dewa-dewi ini. Mereka kasihan banget menyembah Tuhan yang tidak mereka kenal. Tetapi Paulus berkata, tetapi aku menyembah Tuhan yang aku kenal. Nah kata-kata mengenal di situ, itu dalam bahasa aslinya dikatakan ginosko. Apa itu ginosko? Ginosko itu berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti kata dasar yaitu koine ya, yang memiliki arti dasar yaitu mengenal atau mengetahui melalui pengalaman langsung. Live streaming ya, pengalaman langsung. Melalui pengalaman langsung secara pribadi. Jadi pengenalannya gak dibangun dari apa kata orang, tapi kita kenalan langsung sama seseorang. Baru tanya, namanya siapa, tinggal di mana. Iya pertanyaan-pertanyaan formalitas ya, semuanya seperti itu. Secara pribadi, bahkan bukan cuma pribadi saja, ternyata sangat dalam kenalnya. Jadi gak boleh cuma kulit-kulit aja, harus dalam. Teman-teman kalau saya tanya seperti ini, kira-kira bisa gampang percaya nggak sama orang yang baru kenal tadi di luar gedung ini, baru ketemu di jalan 5 menit lalu. Kira-kira kalau dia bilang gini, Kak, C atau siapa ya, tolong boleh nggak saya minta pinjam duitnya. Nggak banyak, mungkin ya buat inilah 150.000 lah buat pulang ke Sidoarjo ya, anggapnya Sidoarjo ya, asalnya Sidoarjo. Kira-kira teman-teman mau ngasih nggak langsung? Baru ketemu nih 5 menit. Enggak ya, ya kan 150. Pasti dia ngomong gini, Pak pas 150 nggak ada. Kalau 5.000 gimana? Gocap. Mau nggak? Ya, kita kan sangat rela untuk kasih 5.000. Nggak apa-apa lah, gila nggak apa-apa. Tapi semakin kita kenal orang tersebut, semakin deket, misalnya kalau saya sama Ko Wewe ini sudah kenalnya, wah sudah bestie banget nih. Sudah 20 tahun gitu kan. Wah teman main dulu misalnya ya, sekalipun beda usia ya Ko ya. Tapi saya kenal banget. Waktu ternyata Ko Wewe, waktu ada satu kasus di mana dia merasa bahwa waduh ini kayaknya saya perlu nih bantuan Dok misalnya. Saya ini sudah lama ini belum pernah makan enak misalnya contoh ya. Saya pengen banget di hari ulang tahun saya ini menikmati makanan yang nikmat banget. Nggak usah yang mewah lah. Kira-kira teman-teman kalau saya bestie sama Ko Wewe, waktu Ko Wewe ngomong seperti itu kira-kira saya kasih, maaf ya maksudnya makanan pinggir jalan gitu buat sahabat saya. Enggak 20 tahun loh bestie man. Bestie banget. Saya pasti akan kasih yang terbaik. Kenapa? Karena kenal cukup lama. Betul apa betul? Iya kan? Karena kenal cukup lama. Sama halnya dengan hubungan kita sama Tuhan. Semakin lama kita kenal dia, semakin kita ini fidusia sama dia. Semakin kita kasih kepercayaan. Jangankan Ko Wewe minta makanan mewah. Bila perlu tempat ini saya beli buat Ko Wewe juga saya rela.
Amin. Loh nggak ada amin loh, amin gembalanya aja loh, amin. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Wah, sedap ya. Kenapa? Karena saking percayanya, saking fidusianya teman-teman. Saya bisa serahkan apa saja buat KWW. Ya, oleh sebab itu penting sekali untuk memiliki iman yang dibangun atas dasar pengenalan. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya harus kenal siapa Tuhan yang saya sembah. Amin. Harus kenal teman-teman. Ya. Nah, untuk bisa memiliki iman yang bisa berjalan di atas air ya teman-teman ya. Yang pertama tadi sudah sempat dibahas, yaitu kita harus mengenal Tuhan yang kita sembah. Siapa Tuhan yang kita sembah. Nah, saya tadi sempat di WA gitu sama Nadia mana? Oh Nadine ya. Karena nggak kenal kan, makanya kenalan teman-teman gitu. Nadine, Kak kalau bisa, Pastor kalau bisa sedikit sentuh ya tentang ini konteksnya berjalan di atas air. Saya bilang nggak sedikit, saya kasih banyak semuanya ya. Di Matius 14 ayat yang ke-26 sampai 29. Yes. Oke, simak semua. Ya teman-teman bisa lihat di situ. Matius 14, 26, 29, firman Tuhan berkata seperti ini, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air. Dia ini siapa? Kita pastikan sama-sama. Siapa? Yesus ya, berjalan di atas air. Mereka terkejut dan berseru. Itu siapa? Masa? Yang benar, itu apa? Hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat yang ke-27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, ini aku, jangan takut. Lalu di ayat yang ke-28 firman Tuhan berkata, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu suruhlah apa? Aku datang kepadamu berjalan di atas air. Lihat di ayat 26, tadi dikatakan apa? Waktu Yesus berjalan, mereka takut. Betul ya? Mereka takut, reaksi mereka takut. Kenapa mereka takut? Waktu Yesus berjalan di atas air. Coba, kenapa mereka takut? Kenapa murid-muridnya takut? Karena tidak mengenal teman-teman. Iman gak akan menjadi iman yang teguh kalau kamu gak kenal siapa Tuhan yang kamu sembah. Tapi di ayat 27, apa yang terjadi? Waktu Yesus berkata, tenanglah, ini aku. Langsung mereka tahu siapa orang yang berjalan di atas air itu? Hantu? Bukan, itu Yesus. Nah, waktu mereka tahu itu Yesus berjalan di atas air dan mereka di perahu, apa yang terjadi di ayat 28? Lalu Petrus berkata, jika itu engkau Tuhan, suruh aku apa? Berjalan di atas air. Teman-teman tahu cerita ini ya? Apa yang terjadi? Petrus berjalan kan di atas air? Berjalan. Kenapa dia bisa berjalan? Karena dia tahu itu Yesus. Kalau Yesus bisa berjalan di atas air, berarti aku juga bisa harusnya. Makanya dia bilang kepada Yesus, kalau itu engkau, suruh aku juga berjalan di atas air. Kenapa Petrus seyakin itu? Karena hidup bareng sama Yesus 3,5 tahun guys. Dia gak kenal Yesus itu cuma gini, seminggu sekali ketemu di Heroes ya. Enggak. Dia kenal Yesus itu bersama dengan Yesus, berjalan bersama Yesus 3,5 tahun. Berjalan bersama Yesus. Yesus makan apa, dia juga ikut makan sama seperti Yesus. Yesus tidur di mana, Petrus juga di situ. Yesus nongki di mana, dia juga ikut di situ. Yesus lagi ngajar, dia juga ada di situ. Artinya ini orang tahu banget Yesus. Bukan tahu banget ya, tahu bet Yesus. Iya kan? Dia ngerti banget. Kenapa? Karena hidup bareng sama dia, tahu semuanya. Jadi waktu Yesus bilang gini, tenanglah ini aku, mereka sudah tahu, mereka sudah dengar, ya itu Yesus. Kalau memang itu Yesus, karena Yesus tuh suka buat mujizat, dan mujizatnya itu selalu spektakuler. Coba buat aku berjalan di atas air, untuk apa? Datang kepadamu. Kalau dia gak kenal,
Boro-boro disuruh jalan atas air. Kalau bisa apa? Yesusnya diusir. Wah itu hantu kuntilanak, ayo kita bikin apa? Ibadah apa? Pelepasan roh jahat mungkin ya. Untuk apa? Ngusir tuh hantu gitu kan. Loh ini Tuhan malah diusir. Tapi karena kenal maka dia apa? Tidak diusir. Dia tahu itu gurunya. Itu seorang Tuhan. Yang hebat yang bisa buat mujizat. Jadi sekali lagi. Pengenalan itu penting. Untuk kita bisa punya iman yang teguh teman-teman. Ya. Oke, yang kedua. Sebelum kita masuk poin yang kedua. Ini juga bicara tentang pengenalan. Ya, jadi penting sekali bahwa kita itu harus membangun pengenalan sama Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar tahu secara intelektual, informasi yang saya katakan buat teman-teman adalah gini. Kita ini tahu tentang Yesus, tentang kekristenan dari teman kita mungkin. Kita tahu dari orang tua kita mungkin. Kita tahu mungkin dari firman Tuhan. Tetapi kalau kita nggak bisa meyakinin itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, kita nggak mungkin mengalami tadi fidusia dalam kehidupan kita ya. Jadi bukan hanya sekedar tahu. Seperti tahu fakta, tetapi kita harus mengenal secara intim Tuhan yang kita sembah. Jadi ginosko itu berbicara tentang sebuah pengenalan yang dalam. Nah, orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang berpegang pada kepastian mengenai siapa Tuhan. Jadi bagaimana mungkin kita bisa percaya akan janji-janji Tuhan kalau kita tidak pernah mengenal dengan baik siapa yang kita sembah hari-hari ini. Oke, nah kita belajar dari seorang tokoh yang kita kenal, Abraham. Ya, kita tahu Abraham ini punya satu kisah yang menarik, yaitu apa yang selalu menjadi highlightnya apa? Mempersembahkan anaknya Ishak, betul ya? Mempersembahkan anaknya Ishak. Nah menarik sekali, iman yang Abraham miliki adalah iman yang gini sebenarnya. Dari sebuah bentuk pengenalan dan pengalamannya berjalan dengan Tuhan. Jadi ginosko itu bukan sekedar mengenal tapi punya pengalaman pribadi berjalan dengan Tuhan. Mengalami mujizat dengan Tuhan. Jadi taunya deep banget nih sama Tuhan ya. Dan Abraham kalau kita baca di kisah Kejadian 22 ayat yang ke-7 sampai 8. Kurang rame. Sekali lagi boleh Kejadian 22 ayat 7 sampai 8? Wah, oke. Ya. Di situ dikatakan seperti ini. Ishak berbicara kepada Abraham, ayahnya dan berkata, "Ayahku Abraham." Menjawab, "Ini aku anakku." Dia bertanya, "Di sini ada api dan kayu, tetapi di manakah domba untuk persembahan bakaran itu?" Di ayat yang 8. Abraham menjawab apa? "Elohim akan menyediakan domba untuk persembahan bakaran baginya, anakku." Dan mereka berdua terus berjalan sama-sama. Pertanyaannya gini, waktu itu apakah ada domba? Teman-teman kalau baca Alkitab pasti sudah tahu kan endingnya seperti apa, sudah di spoiler nih. Tapi kalau kita ini baru tahu kisah ini, kira-kira kalian bisa sepercaya Abraham enggak? Dan bisa ngomong kayak gini, Abraham menjawab, "Elohim akan menyediakan domba." Loh pada kenyataannya Tuhan suruh dia untuk apa? Mempersembahkan siapa? Ishak. Tapi kok bisa Abraham dengan yakin ngomong Elohim akan menyediakan domba? Dari mana keyakinan itu? Nah kalau teman-teman kita simak case by case pengalamannya Abraham. Abraham bisa yakin dan seyakin itu bahwa Tuhan akan menyediakan domba bagi dia adalah dari pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan di dalam area iman. Coba sama-sama kita baca dengan cepat. Coba kita lihat di Ibrani 11 ayat 8. Ya. Ibrani 11 ayat 8. Lihat ini. Oleh iman Abraham ketika apa? Dipanggil keluar, ia taat untuk pergi ke tempat yang akan ia terima sebagai warisannya dan ia pergi tanpa mengetahui tempat yang akan ia tuju. Oleh apa? Oleh iman. Di ayat yang ke-9. Lihat, dengan iman ia apa? Hidup sebagai orang asing di tanah yang dijanjikan. Di sana ia tinggal di dalam kemah bersama Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris dari janjinya yang sama. Ayat yang ke-11. Lihat, oleh iman Sarah menerima kekuatan untuk memperoleh keturunan dan ia melahirkan saat apa? Usianya sudah lanjut karena Sarah menganggap dia yang memberi janji itu
setia di ayat 17. Lihat, di ayat yang ke-17. Oleh iman, Abraham ketika diuji untuk mempersembahkan Ishak, sekalipun ia adalah anak yang telah diterima melalui janji, ia rela mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal itu. Di ayat yang ke-18. Ya, tentang dia telah dikatakan keturunan dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ayat yang ke-9. Abraham yakin bahwa Elohim berkuasa untuk membangkitkan orang dari kematian. Dari sana juga ia seakan-akan telah menerima Ishak kembali. Lihat teman-teman, sebelum dia bilang gini, anakku nanti Elohim yang akan sediakan domba. Itu belum ada loh. Tuhan gak sepil juga. Kamu serahkan Ishak dulu, nanti ya waktu kamu mau tusuk dia pakai pisaumu gitu kan, itu nanti aku siapin domba di ujung. Tuhan gak sepil kayak gitu. Tetapi kenapa Abraham bisa yakin banget waktu Ishak anaknya bertanya dengan polosnya gitu kan, ini sudah ada kayu nih. Terus dombanya di mana? Abraham bisa dengan yakin. Kalau teman-teman tadi baca, Abraham ragu-ragu kah? Enggak, dia bisa yakin nanti Elohim yang akan menyediakan. Kenapa dia bisa yakin? Karena dia kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Tadi kalau teman-teman baca, berapa kali itu dia mengalami pengalaman-pengalaman iman? Banyak banget. Bahkan dia ngomong gini, kalau seandainya Ishak pun aku bunuh, Tuhan juga sanggup kok membangkitkan Ishak lagi. Jadi teman-teman, aku percaya gini, kalau kalian kenal Yesus banget, percayalah, kalian gak segampang itu untuk login ke tempat yang lain. Amin. Nggak akan segampang itu. Nggak akan semudah itu. Mau ditawari pasangan yang mirip opa-opa. Mau ditawarin harta kek. Mau ditawarin apa? Taktah dan Raisa. Oh enggak ya. Taktah ya. Kalian nggak akan tertarik. Kenapa? Karena kalian sangat jatuh cinta sama pribadi ini yang kalian kenal. Siapa itu? Yesus. No way. No, don't do that ya gitu ya. Jadi nggak semudah itu. Makanya kalau saya lihat hari-hari ini banyak sekali yang lagi rame-rame pada login dan sebagainya gitu kan. Saya bilang, aduh kok segampang itu ya login. Kalau mereka cinta Yesus, tahu banget sama Yesus, tahu pribadinya, pengajarannya dan sebagainya itu kayaknya aduh nggak mungkin deh mau berpaling ke hati yang lain. Sedap. Gak bisa. Kenapa? Karena pengenalan akan Tuhan itu sangat penting buat kita. Bahkan bukan pengenalan aja. Kalian punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Itu penting. Oleh sebab itu jangan pernah remehkan hal-hal kecil yang terjadi dalam kehidupan kalian. Gak harus spektakuler mujizatnya. Mungkin hal-hal kecil. Bisa bernafas aja hari ini. Mungkin bisa bangun aja pagi hari ini. Wah itu karena kasih dan karunia Tuhan. Bisa sehat sampai hari ini. Wah itu karena kasih dan karunia Tuhan. Kita mungkin berharap hal yang spektakuler. Padahal yang kecil-kecil aja itu berarti sebenarnya. Oke, jadi hal yang pertama yang perlu kita pelajari adalah mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Natisia ya. Yang kedua, teman-teman, membangun persekutuan dalam doa dan kebiasaan membaca firman Tuhan. Kak, itu klasik banget, pastor itu klasik banget. Iya, saya tahu. Tetapi ini core-nya kekristenan. Doa itu bicara tentang hubungan dan komunikasi dengan Tuhan. Jadi itu penting untuk kita lakukan. Membangun persekutuan. Lihat di sini teman-teman, kita kalau baca di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9, ini penting banget. Kejadian 6 ayat yang ke-9. Asik. Kejadian 6 ayat yang ke-9. Ya. Di sini dikatakan, inilah sisilah Nuh. Nuh adalah seseorang yang benar. Ia tidak bercela di antara orang-orang yang hidup sejamannya dengan Nuh. Nuh hidup berjalan dengan apa? Elohim. Garis bawahi kata-kata Nuh hidup berjalan dengan Elohim. Nah, kalau di dalam terjemahan Amplified itu bagus banget dikatakan seperti ini. In habitual fellowship with God. Kata berjalan dengan Tuhan itu in habitual fellowship with God. Pengertian dari habitual fellowship berarti gini teman-teman. Dalam persekutuan yang dilakukan secara terus menerus sampai menjadi sebuah kebiasaan.
Jadi bukan cuma sekedar bergaul atau berjalan dengan Tuhan, enggak. Dia membangun sebuah habit secara terus menerus di dalam sebuah fellowship dengan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga Nuh bisa dikatakan orang yang paling gila, orang Kristen yang paling radikal di zaman itu. Kok bisa? Boleh ditunjukkan gambarnya? Tentang, ya teman-teman tahu lah ini ya. Teman-teman, ini kapal apa? Kapal Titanic? Enggak ya. Ini Bahtera Nuh. Teman-teman pasti tahu kisahnya. Dari sekolah minggu sudah tahu tentang ini. Ini adalah hal yang buat saya, Nuh ini gila banget. Kenapa gila banget? Saya kasih tunjuk fakta buat teman-teman. Tahu nggak? Kalau Nuh untuk membangun sebuah bahtera ini, itu dia membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 100 tahun. Itu fakta yang pertama. Masuk nggak di logika kita? Membangun sebuah bahtera 100 tahun. Umur kita aja nggak sampai segitu, Pastor ya. Itu kalau sudah nyicil rumah tuh bisa dapat berapa rumah itu ya, 100 tahun. Banyak. Nah ini bayangkan ada orang gila di masa itu membangun bahtera 100 tahun lamanya. Lihat cara kerjanya kayak gitu, belum ada alat, mesin dan sebagainya. Sangat manual banget. Belum lagi milih kayunya ya. Sangat manual banget, 100 tahun. Bisa kebayang nggak bagaimana nyinyirnya netizen pada zaman itu buat Nuh? Nuh, lu gila banget. Buat apa? Orang nggak ada hujan, nggak ada badai kok bikin bahtera. Di tempat yang kering lagi, bukan di laut. Ini orang gila banget. Setiap hari itu makanannya Nuh. Ya kalau cuma setahun guys, 100 tahun dengar hal yang sama. Kenapa Nuh segila itu? Tadi, inhabitual fellowship with God. Itu yang pertama. Yang kedua, bayangkan. Bahkan Tuhan ngomong sama Nuh gini. Dia kasih sebuah ukuran spesifik. Nuh kalau buat bahtera, itu panjangnya harus 300 hasta. Wah, lebarnya 50 hasta. Dan tinggi 30 hasta. Itu kan capek banget ya. Tuhan sudah suruh yang aneh-aneh terus kasih ukuran yang sejelas itu. Bahkan bukan cuma itu saja. Nuh melakukan semua itu tanpa sebuah perbantahan. Dia bilang gini, yes sir, saya lakukan bikin bahtera tadi. Pas sudah hilang baterainya. Oh kayaknya sudah ini ya, sudah mendarat. Ya. Dia bilang yes sir, tanpa ada perbantahan. Dia cuma taat aja. Nih orang gak mungkin bisa taat kalau apa? Gak punya hubungan sama Tuhan. Betul apa betul? Nggak mungkin taat, nggak mungkin punya iman segila itu 100 tahun loh, bisa kebayang nggak? Wah 100 tahun bikin bahtera yang kayaknya wah nggak tahu ya ini dilayarin kapan, diberangkatin kapan, nanti gimana ya masukin binatang juga ke situ. Wah sudah mikir tuh milihin semut wanita dan semut jantan tuh seperti apa, betina dan jantan seperti apa ya kan. Mikirin binatang itu wah kayaknya nggak mungkin banget. Tetapi Nuh tetap taat. Kenapa dia taat? Dia punya apa tadi? Habitual fellowship with God. Jadi teman-teman sekali lagi. Kita harus hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Untuk apa? Memiliki iman yang bisa membuat kita berjalan di atas air. Yang ketiga. Dengan cepat yang ketiga. Hiduplah di dalam komunitas orang percaya. Untuk bisa memiliki iman yang bisa berjalan di atas air, kita harus hidup di dalam sebuah komunitas orang percaya. Di sini namanya magnet ya. Teman-teman bersyukur gereja ini punya komunitas yang seperti itu. Bahkan bukan komunitas seperti itu. Saya pernah dengar KW bilang ada bulu tangkis juga. Wah, ini aja sudah luar biasa heroes dibentuk. Kenapa kita perlu ada di dalam komunitas orang percaya? Lihat di 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Asik. Ya, 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Lihat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tetapi sebenarnya pergaulan yang baik bisa juga enggak mempengaruhi pergaulan yang buruk. Bisa enggak membuat toxic person ketika ada di pergaulan yang baik dan benar untuk bisa berubah? Bisa banget. Artinya sama,
kita perlu berada di komunitas yang tepat. Kita perlu ada di tempat yang tepat. Dan kalian guys berada di tempat yang tepat di Heroes Surabaya. Bisa katakan huhu. Wah, asik ya. Oke, nah kita akan belajar dari satu orang ya. Bukan satu orang, kelompok ini ya. Kita belajar tentang ada empat orang besti di dalam Alkitab yang kisahnya sangat menginspirasi saya banget. Yaitu di Markus 2 ayat 1 sampai 5. Markus 2 ayat 1 sampai 5. Yes. Oke, Markus 2 ayat 1 sampai 5. Lihat ini. Setelah lewat beberapa hari waktu Yesus datang ke Kapernaum, terdengarlah kabar bahwa ia berada di sebuah rumah. Oke, garis bawahi, terdengarlah kabar bahwa ia berada di sebuah rumah. Banyak orang berkumpul sampai tidak ada tempat lagi, bahkan sampai di pintu pun tidak. Yesus Yesus memberitakan firman kepada mereka. Ada yang datang kepadanya dengan membawa seorang lumpuh yang diusung 4 orang. Ayat yang keempat, karena orang banyak itu mereka tidak dapat mendekat kepadanya sehingga mereka membongkar atap tepat di atas dia berada, Yesus berada. Setelah melubanginya mereka menurunkan tempat orang lumpuh itu berbaring. Lihat ini di ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, dia berkata kepada orang lumpuh itu, anakku dosamu sudah diampuni. Lihat ini teman-teman, ini ada sebuah kisah di mana ada persahabatan. 4 orang sama 1 orang yang lumpuh. Teman mereka ini lumpuh. Ya, lumpuhnya dari lahir. Ya, dan orang lumpuh ini, lihat ini, kenapa pentingnya komunitas orang percaya itu untuk membangkitkan iman kita? Kenapa penting? Ya, di sini pentingnya. Karena orang lumpuh ini sudah gak punya pengharapan. Temannya yang lumpuh ini gak punya pengharapan lagi. Dia mungkin sudah pasrah menerima keadaannya. Tetapi menariknya karena dia punya 4 orang besti yang setiap hari Minggu tuh datangnya di Heroes. Wah, ya kan? Datangnya di Heroes dengar firman Tuhan setiap hari. Rajin banget juga di magnet. Ya, dengar banget apa yang Pastor Wewe dan Pastor Feli sampein buat dia. Wah, kayaknya bertumbuh banget mereka. Sehingga apa yang terjadi? Waktu mereka datang ke teman mereka yang lumpuh, mereka cerita tentang mujizat-mujizat Yesus buat orang ini. Mereka cerita tentang bahwa ada pengharapan loh buat kamu. Masih ada kemungkinan buat kamu sembuh. Bayangkan gak kalau temennya itu semuanya toksik. Bukan orang-orang percaya. Kira-kira apa yang terjadi? Kayaknya gak mungkin deh kamu bisa hidup. Untuk hidup aja, kamu tuh nyusahin banyak orang. Kenapa? Temannya udah toksik semua. Kira-kira imannya bertumbuh gak nih yang lumpuh? Kita yang gak lumpuh aja kalau kita dibully atau dinyinyirin, digibain sama teman kita gimana rasanya? Kesel kan? Kayaknya apakah benar aku seburuk itukah? Aku sejelek itukah? Gitu. Bisa bayangkan gak jadi pemuda yang lumpuh ini? Tetapi dia beruntung punya teman-teman yang benar imannya. Punya teman-teman yang cinta Tuhan. Sehingga waktu mereka dengar ada Yesus datang, apa yang terjadi? Mereka angkat teman mereka yang lumpuh ini untuk supaya ketemu sama Yesus. Masalahnya Yesus gak nganggur. Orang rame banget ngumpulin dia. Apa yang terjadi? Mereka se-effort itu loh. Naik ke atas genteng, ke atap, bolongin, terus nurunin orang ini. Supaya dia itu turun pas tepat di Yesus. Supaya Yesus bisa lihat dia. Dan apa yang terjadi? Waktu dilakukan itu apa yang terjadi? Di ayat yang kelima dikatakan apa? Ketika Yesus melihat iman mereka. Imannya anak muda yang lumpuh ini kah? Katanya kan jamak di situ ya. Mereka. Artinya siapa? 4 orang bestinya. Bisa kebayang gak kalau kalian punya sebuah hubungan pertemanan yang benar-benar sehat banget. Seberpengaruh itu loh atas imanmu. Yang awalnya mungkin dia sudah gak punya pengharapan, teman yang lumpuh. Dia sudah gak, udahlah aku ini hidup nih, ya udah asal hidup aja. Puji Tuhan kalau ada yang datang kasih makan aku. Kalau gak ada gak apa-apa lah. Karena ya gimana lagi, aku gak bisa jalan. Tetapi dia beruntung punya teman circle-nya itu yang apa? Yang terus membangun imannya dia. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga dia mengalami mujizat gara-gara iman teman-temannya. Wah. Jadi teman-teman yang ada di magnet tetap setia di magnet.
Ya, teman-teman yang beribadah setiap hari Minggu di tempat ini harus terus beribadah di tempat ini. Kenapa? Karena itu yang bisa bantu kalian untuk tetap punya iman yang teguh. Sekalipun kalian di dalam kondisi yang tidak baik-baik aja, tetapi kalian bisa tetap percaya. Karena apa? Ada teman yang terus mengencourage kalian, memotivasi kalian. Tuhan bisa tolong kamu. Amin. Saya akan akhiri dengan satu kisah yang menarik banget sebelum kita berdoa atau berdoa. Ya, ini satu kisah yang menarik banget. Ternyata ada loh faith killer di antara kita. Bahkan saat kita berada di lingkungan salah, teman-teman, itu akan bisa membunuh iman kita. So, lihat sekitarmu. Kalau semakin membuat imanmu tambah jauh dari Tuhan, leave it. Teman-temanmu yang sudah mulai toksik, setoksik itu banget buat kamu, tinggalin. Kenapa? Karena itu bisa merusak dirimu. Oke, kita buka di 2 Petrus 2 ayat yang ke-7. Ya, ini ayat terakhir teman-teman. Dapat semua ya, oke. Tetapi dia menyelamatkan Lot, orang benar yang tertindas oleh tingkah laku dan hawa nafsu orang-orang fasik. Ya, di ayat yang ke-8. Dan setiap hari orang benar ini tersiksa jiwanya karena melihat dan mendengar serta tinggal di antara orang-orang yang berbuat jahat itu. Lihat ini faith killer. Kalau teman-teman berada di lingkungan yang salah, tadi kalau di lingkungan yang benar, kalian seperti anak muda yang lumpuh tuh, punya circle yang sehat. Imannya bertumbuh, mengalami kesembuhan. Tetapi kalau kalian punya circle yang sudah salah, sekali lagi saya katakan tinggalin itu. Kenapa? Kalau enggak itu merusak jiwamu. Di situ dikatakan apa? Lot setiap hari di ayat ke-8 ya. Orang benar ini tersiksa jiwanya. Karena apa? Melihat dan mendengar serta tinggal di antara orang-orang yang berbuat jahat itu. Perbuatan jahat apa sih? Ya, Lot melihat orang yang sombong di situ ya. Kemewahan dan tidak peduli sama orang lain. Kekerasan di situ, pelanggaran, tidak ramah orangnya, penyimpangan seksual, dosa secara kolektif yaitu membunuh dan sebagainya. Itu terjadi di Sodom dan Gomora, teman-teman. Dan dia tinggal dan melihat keadaan yang seperti itu sekelilingnya. Artinya itu membuat jiwanya tersiksa. Kalau jiwanya tersiksa kira-kira imannya bisa bertumbuh enggak? Enggak bisa. Makanya kenapa Tuhan ambil dia dari Sodom dan Gomora dan memusnahkan kota itu. Untuk menyelamatkan orang benar itu. Sampai segitunya loh Tuhan. Untuk membuat iman kita tetap bertumbuh. Jadi teman-teman sekali lagi sebelum kita tutup. Yang pertama untuk bisa memiliki iman yang bertumbuh kita harus apa? Harus apa yuk? Mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Yang kedua, untuk kita memiliki iman yang bertumbuh, kita harus membangun persekutuan dalam doa dan kebiasaan membaca firman Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, saat kita mau iman kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus hidup di dalam komunitas orang percaya dan orang benar. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa percaya sama Tuhan. Karena seringkali lingkungan kita lah yang justru malah bisa mengangkat iman kita atau membunuh iman kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman ini bisa memberikan kami sebuah pembelajaran Tuhan untuk kami tidak hanya sekedar menjadi orang yang hanya ikut-ikutan untuk percaya kepada Yesus. Tetapi izinkan kami untuk bisa mengalami, mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. Sehingga iman kami bisa bertumbuh, bisa grow Tuhan. Bisa bertumbuh ke arah Engkau, memiliki iman yang teguh, memiliki iman yang kuat. Tantangan boleh ada, masalah boleh datang, tetapi kami bisa melewatinya karena kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Elohim yang perkasa. Yang bisa menolong kami sekalipun kami melewati lembah gelap sekalipun. Karena kami tahu gadamu dan tongkatmu itulah yang akan selalu menuntun kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa setiap anak-anakmu di tempat ini pasti imannya akan bertumbuh ke arah Kristus. Dan kami berdoa dan namamu berdoa Tuhan. Biarlah iman yang seperti Petrus, iman yang seperti Abraham, iman yang seperti 4 orang anak-anak muda ini, mereka itu bisa tetap ada dan hadir di tengah-tengah kami dan membuat kami bisa belajar dari mereka ini semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Siapa yang merasa diberkati dari firman hari ini, guys? Oke, yuk kita mau sama-sama berdiri. Kita mau sama-sama arahkan tangan untuk Pastor Aldo. Kita mau sama-sama berdoa bersama. Bapak, terima kasih Bapak, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman dari hamba-Mu Pastor Aldo Bapak. Kiranya Engkau yang berkati beliau dalam apapun yang dia kerjakan, Engkau berkati keluarganya, pelayanannya, dimanapun Engkau menempatkan beliau, kiranya semua orang diberkati dan hanya kemuliaan-Mu saja yang dinaikkan Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau yang lindungi Pastor Aldo senantiasa. Dan juga kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya apa yang kami beri ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan kami memberi karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, mari kita saksikan Heroes News. Pernahkah kamu merasa semuanya gelap? Seakan badai datang bertubi-tubi dan arah hidupmu hilang. Saat badai datang, mudah bagi kita untuk hilang arah. Tapi justru di saat yang seperti itu, coba dengarkan suara Tuhan. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa badai. Tapi Dia menjanjikan arah di tengah badai. Arah yang akan membawamu terbang di atas awan dan bukan malah terhempas oleh angin. Arah Tuhan itu nyata. Dia memanggil kamu untuk bangkit dan terbang lebih tinggi lagi dari badai itu. Juni, jangan lupa datang ke Praksis. Loh, emang ada apa? Ada aku yang spesial. Hah, apa sih? Gak jelas. Apa sih?
guys, bocah mager-mager, yuk gabung sama kita di Anti Mager setiap hari Senin jam 5 sampai jam 8. Oke? Persembahan semakin mudah melalui sistem persembahan cashless. Berikan persembahan saudara melalui aplikasi pembayaran online atau saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening BCA Gereja YHS Surabaya di 088 858 9000 atas nama Gereja YHS. Teruslah dukung kami dalam melayani jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Yesus. Yesua HaMashiach, bless you. Siapa yang diberkati hari ini bisa maju ke depan lo ya. Yuk Heroes. Yuk guys, Berdiri, maju ke depan. Maju ke depan, Yuk, kita teman-teman. mau sama-sama akhiri ibadah dengan sukacita. Mari kita jump. Firman terangi jalanku, perisai manisnya waktu.
Music. Woo! Seindahnya pelangi, seterangnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku, dengan darahmu yang tebus dosaku. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku, senang hatiku hanyalah untukmu. Walau badai menghadang, walau bumi bergoncang, namun kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasihmu sepanjang hidupku, dengan darahmu yang tebus dosaku. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku, senang hatiku hanyalah untukmu. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku, dengan darahmu yang tebus dosaku. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Ganjaran Zabira. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku, dengan darahmu kau tebus dosaku. Wirasti katakan. Panjang hidupku, genap hatiku hanyalah untukmu. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku, dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku, genap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Sekali lagi, segenap hatiku hanyalah untukmu. Masih mau lagi atau pulang nih kita? Siap? Kalau mau siap, mana suaranya Hirus? Oke, musik!
Musik siap, musik siap. Musik siap. Makan kata Su Wewe makan. Ya, masih bisa. Su Wewe makan Su Wewe. Masih bisa kah satu lagu? Satu ya. Satu lagi Kak. Gas Wi. Makan aja teman-teman, makan ya. Ayo Wi, ayo Wi. Diras, mana suaranya? Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ayo teriak semuanya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan Nah, sebelum kita menutup ibadah, kita mau menyapa anak baru lagi yang namanya Jason. Jadi mungkin Jason ada di situ. Nah, bisa kita sama-sama katakan welcome to Heroes Family. Nah, selain itu juga jangan lupa, jadi di luar nanti ada makanan. Jadi yang keluar ya bisa ambil makanan. Terus yang belum daftar retret hari ini yang terakhir. Jadi yang belum daftar bisa bundling 5 orang. Mungkin yang momed juga bisa, yang pemusik juga bisa daftar retret. Pokoknya yang belum daftar bisa segera daftar hari ini sampai jam 23.59. Nah, oke, sekarang waktunya kita berdoa. Mari teman-teman kita mulai berdoa dan angkat tangan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Engkau sudah mengumpulkan kami sekali lagi di tempat ibadah hari ini Tuhan. Kiranya apa yang menjadi firman-Mu hari ini bisa menjadi rema yang bertumbuh dan tertanam di dalam hati kami. Dan teman-teman semua terimalah berkat dari Bapa Yahweh, karunia dari kasih Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang setuju katakan amin.